Ini sebetulnya nggak fair. Kenapa? Kalau cuma kesalahan-kesalahan suami yang ditampilkan, tapi kesalahan istri nggak. Oh, berarti nggak nonton berita Islami kemarin-kemarin. Oh, ada ya? Karena kita selalu seimbang. Kadang-kadang kita membahas suami, kadang-kadang juga kita harus membahas istri. Ya, semua orang punya kesalahan. Tetapi betul ini sekali. kita harus ungkapkan supaya ini bisa menyadari ya. Betul sekali. Nah, soalnya yang mau kita bahas ini mungkin kesalahan-kesalahan suami yang mungkin tanpa dia sadari, dia melakukan dan sebenarnya itu menyakiti hati istrinya. Kelihatannya saya tidak melakukan itu. Mari sama-sama kita lihat. Padahal mungkin belum tayang, nggak? kan? Makanya kita lihat, siapa tahu tanpa kamu sadari kamu pernah melakukan kesalahan Oke. itu. Langsung aja kita saksikan, ini dia beritanya. Kesalahan-kesalahan suami kepada istri. Bagi setiap pasangan suami istri tentu mendambakan hubungan yang harmonis. Ya, setiap orang ingin memiliki hubungan yang harmonis di dalam rumah tangganya. Rumah tangga yang bahagia, penuh kelembutan dan kasih sayang. Namun sayangnya tidak semua hubungan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Seringkali ada kerikil yang menghiasi perjalanan suatu hubungan. Dan tanpa disadari kerikil yang ada dalam rumah tangga tersebut justru ada karena kesalahan dari salah satu pihak sehingga bisa membawa keluarganya pada kehancuran. Pemirsa beriman, pada episode sebelumnya tim Berita Islami masa kini mengungkap apa saja kesalahan istri yang tidak disadari kepada suaminya. Lalu pada episode kali ini kami akan membahas tentang apa sajakah kesalahan seorang suami kepada istrinya yang terkadang tidak ia sadari. Berikut penjelasannya untuk Anda. Tidak mengajarkan agama dan hukum syariat Islam kepada istri. Ya, banyak kita temui bahwa para istri tidak mengetahui bagaimana cara sholat yang benar, hukum haid dan nifas, bertingkah laku atau berperilaku terhadap suami secara tidak Islam, serta tidak mendidik anak-anaknya secara Islam. Bahkan ada yang terjerumus ke dalam berbagai jenis kesyirikan. Dan yang menjadi fokus perhatian seorang istri hanyalah bagaimana cara memasak dan menghidangkan makanan tertentu, serta cara berdandan yang cantik karena semua itu adalah tuntutan suaminya. Sedangkan masalah agama terutama ibadahnya tidak pernah ditanyakan oleh suaminya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah. Terhadapnya diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Surat At-Tahrim ayat 6. Para suami diminta untuk tidak mengabaikan istri dan keluarganya dari perkara yang batil, karena semuanya akan diminta dipertanggungjawabkannya. Maka sudah seharusnya seorang suami benar-benar mengajarkan agama kepada istrinya, baik dilakukan sendiri maupun lewat perantara lain yang dapat dilakukan seperti menghadiahkan buku-buku tentang Islam dan hukum-hukumnya, serta berbincang bersama-sama, atau dengan mengajak istrinya menghadiri majelis-majelis ilmu yang disampaikan oleh orang-orang yang berilmu, dan yang tidak kalah penting adalah mengajaknya sholat berjamaah. Kesalahan suami lainnya kepada istri adalah jika ia berpoligami tanpa memperhatikan ketentuan syariat. Poligami memang merupakan salah satu perkara yang Allah syariatkan. Akan tetapi yang harus menjadi catatan adalah bahwa sebagian orang yang ingin menerapkan syariat ini atau telah menerapkannya tidak memperhatikan sikapnya yang tidak memenuhi kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap istri, terutama istri pertama dan anak-anaknya. Dalam surat An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja." Sikap ini merupakan keadilan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Memang benar poligami merupakan syariat Islam. Namun jika seseorang tidak mampu melaksanakannya dengan baik dan tidak memenuhi syariat-syariatnya, maka tidak boleh memikul tanggung jawabnya. Dan bila dilakukan maka akan menimbulkan kerusakan sebuah rumah tangga, menghancurkan anak-anak dan menambah permasalahan keluarga. Maka pikirkanlah akibatnya dan perhatikanlah dengan baik-baik segala perkaranya. Bersikap kasar kepada istri adalah termasuk kesalahan suami terhadap istrinya. Rasulullah SAW bersabda, "Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." Hadis riwayat At-Tirmizi disahihkan oleh Syekh Albani. Maka sebagai suami, hendaknya berakhlak baik terhadap istrinya dengan bersikap lembut dan menjauhi sikap kasar terhadap istrinya.
Kesalahan suami lainnya adalah suka mencari kekurangan dan kesalahan istri. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki yang berpergian dalam waktu yang lama dan pulang menemui keluarganya di waktu malam karena dikhawatirkan akan mendapati berbagai kekurangan istri dan celah istrinya. Bahkan suami diminta bersabar dan menahan diri dari kekurangan yang ada pada istrinya. Juga ketika istri tidak melaksanakan kewajibannya, karena seorang suami juga pasti mempunyai kekurangan dan celaan. Rasulullah pun bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Bagi seorang suami untuk menyebarkan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya, terutama perilaku keduanya di tempat tidur. Juga diharamkan menyebutkan perinciannya serta apa yang terjadi pada istrinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan lainnya. Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Memberi hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan istri adalah termasuk bentuk kezaliman terhadap istri. Contohnya adalah memukul istri di awal pemberitahuan hukum, mengusir istri dari rumah tanpa ada kebenaran secara syar'i, serta memukul wajah, mencela dan menghina istri. Dalam As-Sunan dan Al-Musnan dari Muawiyah bin Haidah Al-Qusairi bahwa ia berkata, "Ya Rasulullah, apakah hak istri atas suaminya?" Rasulullah menjawab, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berkepakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani. Seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Karena dia telah membahagiakan suaminya, dia juga telah mentaati suaminya, tinggal di rumahnya, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Dan jika istri mendapati suaminya culas dalam memberi nafkah, bakhil serta tidak memberikan nafkah kepadanya tanpa pembenaran syar'i, maka dia boleh mengambil harta suami untuk mencukupi keperluannya secara makruf atau tidak berlebihan, meskipun tanpa sepengetahuan suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang muslim mengeluarkan nafkah untuk keluarganya, sedangkan dia mengharapkan pahalanya, maka nafkah itu adalah sedekah baginya. Kesalahan suami lainnya adalah jika ia tidak mau membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Kesalahan ini yang paling banyak menjangkiti para suami. Padahal lelaki yang paling utama yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan untuk membantu pekerjaan istrinya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah di rumahnya, ia menjawab, beliau membantu pekerjaan istrinya dan jika datang waktu sholat maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Suami yang terburu-buru menceraikan istrinya juga merupakan kesalahan, karena sesungguhnya hubungan antara suami istri adalah hubungan yang kuat dan suci. Oleh karena itu Islam menganggap perceraian adalah perkara besar yang tidak boleh diremehkan, karena perceraian akan menyeret kepada kerusakan serta kacaunya pendidikan anak. Maka hendaknya perkataan cerai atau talak itu tidak digunakan sebagai bahan gurauan atau mainan. Rasulullah SAW pun bersabda, ada 3 hal yang kesungguhannya dan gurauannya sama-sama dianggap sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak atau cerai dan rujuk. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dinilai hasan oleh Asy-Syaikh Albani. Perselisihan antara suami istri memang sering terjadi, bahkan terkadang sampai mengarah kepada perceraian. Akan tetapi perceraian tidak boleh dijadikan sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan perselisihan. Bahkan harus diusahakan berbagai cara untuk menyelesaikannya, karena kemungkinan besar akan ada rasa penyelesaian yang timbul kelak. Para suami yang membiarkan kemolekan, keindahan dan kecantikan istrinya dinikmati juga dipertontonkan oleh orang banyak adalah termasuk kesalahan suami. Dia membiarkan istrinya menampakkan auratnya ketika keluar rumah, membiarkan berkumpul dengan laki-laki lain, bahkan sebagian ada yang bangga karena telah memiliki istri yang cantik yang ia izinkan dipandangi banyak orang. Padahal wanita di mata Islam adalah makhluk yang sangat mulia, sehingga keindahan dan keelokannya hanya diperuntukkan atau dikhususkan bagi suaminya saja. Seorang suami yang memiliki kecemburuan terhadap istrinya tidak akan membiarkan istrinya berjabat tangan dengan lelaki lain yang bukan mahramnya. Dalam As-Sahihah 226 dijelaskan bahwa
Ditusukkan kepala seorang laki-laki dengan jarum dari besi lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Janganlah kalian masuk menemui para wanita." Lalu seorang Ansor berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan alhamwu atau kerabat suami atau ipar?" Beliau mengatakan, "Alhamwu atau ipar adalah kematian." Hadis tersebut menjelaskan bahwa kita harus berhati-hati bahkan dengan ipar sendiri. Karena setan bisa menggoda kita dari hal-hal yang kita anggap tidak mungkin. Dan tidak saja kejadian seorang suami selingkuh dengan iparnya atau sebaliknya. Istri yang tergoda dengan saudara suami bahkan sampai selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Dan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dijelaskan bahwa ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan adayut, seorang lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya. Hadis riwayat An-Nasa'i dinilai hasan oleh Syekh Albani. Lihat As-Sahihah 674. Nah pemirsa, demikian penjelasan mengenai kesalahan-kesalahan suami kepada istri yang terkadang memang tidak disadari. Semoga dengan mengetahuinya kita dapat mengintrospeksi dan saling memperbaiki diri agar terciptanya rumah tangga yang harmonis dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terhindar dari kehancuran. Amin ya rabbal alamin. Oke, gimana Sahrul Gunawan? Tadi ada kesalahan-kesalahan yang tidak kamu sadari? Ya, ternyata banyak sekali ya. Para pria ini ada yang tidak menyadari bahwa yang lebih penting itu adalah bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan terhadap istri ya. Terus mengajarkan syariat Islam ya, jangan kalau misalnya istrinya seksi, cantik, bangga, nah itu justru nggak boleh. Yes, Gitu. benar banget. Tadi juga ditekankan berkali-kali bahwa mungkin kesalahan suami yang tanpa disadari adalah ketika dia meminta istrinya untuk masalah duniawi terus tapi lupa untuk mengajarkan dan menanamkan hal-hal yang bersifatnya buat akhirat nih, ilmu agamanya. Jadi sebenarnya para suami itu adalah hal yang penting, hal yang wajib juga untuk diajarkan kepada para istrinya di rumah. Oke, mudah-mudahan berita tadi bisa semakin mengharmoniskan hubungan antara suami istri. Iya, benar banget. Nah, baik pemirsa, setelah ini kita membahas ini loh. Aku pernah sekali ya ngelihat Jennifer Aniston di red carpet itu punggungnya ada bekas bekam. Jadi kayak bekas bekam. Aku berpikir apa di sana benar-benar mereka tahu yang namanya bekam ya? Sebenarnya mereka sekarang ini mulai menyadari bahwa timun nabawi gitu ya, itu sebetulnya adalah teknik yang bagus juga untuk kesehatan. Tapi mereka mungkin tidak terlalu tahu detail ya. Oke, jadi benar itu bekas punggungnya Jennifer Aniston yang saya pernah lihat itu bekas Ada juga bekam. artis yang lain lagi, artis Hollywood ya, tapi saya lupa namanya. Cuma ya gitu, menggunakan pengobatan cara Rasulullah, tapi pakai tank top. Oke, tapi nggak apa-apa, mungkin udah mulai hits lagi nih pengobatan bekam juga nggak cuma buat kita kaum muslim, tapi bener apa enggak nanti kita akan bahas. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Ramadan.